Selamat pagi Mr. Melantor, misi Anda hari ini adalah mereview film terakhir dari franchise Mission Impossible yang sudah berjalan selama 29 tahun. Kemungkinan besar ini adalah perpisahan terakhir Anda dengan Tom Cruise di franchise ini. Ingat, waktu terus berjalan, sudah banyak Melantor Corps yang menunggu review Anda. Pesan ini akan menghapus dirinya sendiri dalam waktu 5 detik. Good luck Mr. Melantor. Anda adalah kelahiran tahun 2000 ke atas alias Gen Z, apalagi Gen Alpha, dan Anda tidak tumbuh dengan menonton film-film Mission Impossible, karena saya tebak tontonan Anda adalah film-film Harry Potter, Fast and Furious, dan Marvel Cinematic Universe tentunya. Tapi Anda ingin menonton film terakhir dari Mission Impossible ini, cuma kalian belum pernah nonton film-film Mission Impossible sebelumnya. Tenang saja, Anda berada di video yang sangat-sangat tepat, karena sebagai perwakilan Gen Z yang sejujurnya gue juga tidak tumbuh dalam menonton film-film Mission Impossible, karena ya gue lebih relate tumbuh bersama film-filmnya Johnny English. Tapi di video kali ini kita akan bahas dari perspektif orang awam yang belum pernah sama sekali atau ya udah lupa-lupa inget ya sama film-film Mission Impossible sebelumnya, karena kalian mustahil masih mengingat semua filmnya kecuali kalian maraton dulu sebelum nonton filmnya satu ini. Tapi kalau kalian nanya sama gue, apakah sewajib itu untuk nonton semua filmnya? Nggak wajib-wajib amat sih, karena memang banyak sekali recap. Buat gue ya ini seperti pedang bermata dua gitu. Di satu sisi ya buat para fans fanatiknya Mission Impossible yang memang udah hafal semua ceritanya, kayak ngapain gue nonton recap-recap kayak begini kan, terlalu lama, terlalu bikin bosen gitu. Sedangkan di sisi yang lain, karena gue yakin ya sekarang mayoritas penduduk di dunia ini adalah Gen Z yang kemungkinan besar tidak tumbuh bersama Mission Impossible, karena Mission Impossible buat gue lebih tontonannya milenial ya dibandingkan Gen Z. Ya perlu sekali recap-recap yang ada di bagian awal, karena ini adalah cerita akhir dari Mission Impossible. Ini penutupnya, ini klimaks dan konklusi. One last time. Oke, kita langsung ke inti ceritanya aja. Dan di sini gue nggak akan bahas ceritanya secara detail karena satu, ini review non spoiler, dan kedua ini film meskipun action ya, meskipun popcorn movie, ceritanya ruwet banget anjing, sumpah. Bener-bener kompleks mampus, udah kayak benang kusut. Yang sebenarnya kalau misalnya kita mau simplifikasi gitu, mau kita lebih sederhanakan, ini sebenarnya cerita sederhana aja mengenai AI yang punya kesadaran. Ya ini seperti film-film AI sebelum-sebelumnya kayak The Matrix lah, Terminator, Avengers Age of Ultron, ya you name it lah, semua film-film itu masih sama-sama aja sebenarnya secara premis. Bedanya tema filmnya itu bukan ke arah yang fantasi, yang distopia, yang dimana AI-nya bikin pasukan lah, ntar ada peperangan AI lawan manusia kayak gimana gitu. Nggak yang seperti itu, tapi ini lebih ke arah yang realistis, yang dimana AI-nya itu lebih pinter gitu ya dalam memanipulasi situasi politik yang ada di dunia. Ya itu memang tujuan akhirnya adalah mengambil alih nuklir-nuklir dari 9 negara yang punya nuklir di bumi ini gitu. Dan tujuan utama karakter utama kita semua di sini, si Ethan Hunt dan timnya, adalah mengurung, memenjarakan si AI bernama Entity ini ke dalam sebuah 5D optical data drive yang bisa menampung data ratusan terabyte. Nah, yang bikin gue bilang ini adalah film Mission Impossible yang paling menegangkan dari semua film Mission Impossible lainnya, karena eskalasi konfliknya ya ini udah paling puncak rantai makanan ibarat dari semua film ya. Ini endingnya, ini literally ngomongin kiamat masalahnya. Jadi eskalasi konfliknya itu udah skalanya skala global, bukan skala kota, skala negara lagi, skala dunia bos, yaitu perang nuklir. Dan kalau kalian perhatikan di film ini, secara color grading dibikin jauh lebih kelam ya, lebih gelap, entah kenapa dibandingkan film-film Mission Impossible sebelumnya. Dan kalau kalian perhatiin, jokes-jokes yang biasa ada dimunculin di setiap action-actionnya mulai dikurangin lah di film ini. Kerasa jauh lebih serius lagi, kerasa kayak filmnya lebih dark aja gitu, karena memang ini ngomongin kiamat. Jadi kalau misalnya lu naro komedi seperti film-film Mission Impossible sebelumnya, ya mungkin nggak cocok aja, nggak tepat aja. Where's Ethan? You gotta be kidding me. Dan biasanya ya kalau misalnya orang-orang ditanya apa film Mission Impossible terbaik, kebanyakan jawabannya adalah Fallout. Kenapa Fallout itu dianggap sebagai film yang terbaik? Karena ketegangannya adalah yang paling puncak.
Kenapa ketegangannya bisa paling puncak? Oke, kita bedah sedikit di bagian klimaksnya, di ending yang menurut gue ini ending Mission Impossible paling intens. Karena apa? Parallel editing. Dua scene yang dipotong secara berbarengan, yaitu scene Ethan Hunt yang sedang mengejar detonator, sedangkan di sisi yang lain timnya Ethan Hunt harus membongkar bom secara manual plus berantem sama si Solomon Lane ya. Dan dua scene ini dibikin parallel editing sehingga ketegangan itu saling nge-build up satu sama lain, sehingga ya kita bener-bener puncak mampus gitu. Kita bener-bener udah di klimaks mampus di bagian akhir. Itu yang bikin Fallout itu seseru itu. Nah, formula yang sama itu diimplementasikan kembali di film terakhir dari Mission Impossible ini di bagian endingnya, sehingga menurut gua ketegangannya sama-sama tegang, bahkan lebih tegang menurut gua. Kenapa? Karena konfliknya, kalau misalnya di Fallout itu masih ngomongin bom untuk ngebunuh jutaan manusia dan tujuan akhirnya memang bukan untuk menghancurkan dunia, tapi lebih ke membuat satu dunia ini kena krisis gitu, krisis global. Kenapa? Karena memang ya itu filosofinya syndicate ya. Because we are the syndicate, Mr. Hunt, and now we know who you are. Dunia itu harus dirusak dulu nih, baru bisa diperbaikin gitu. Sedangkan di sisi yang lain, Ethan Hunt punya ideologi yang 180 derajat berbeda dengan moral absolutnya. Jadi ada pertarungan ideologis di film-film Mission Impossible sebelumnya. Sedangkan di film yang ini beda, bos. Ini udah bukan pertarungan ideologis lagi, tapi ini lawannya adalah AI yang tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Ya pokoknya dia pengen mempertahankan eksistensinya sebagai AI dengan cara apa? Ya memusnahkan seluruh umat manusia. Nah, karena di film ini kalau konfliknya udah yang paling puncak, yang paling besar, kita udah nggak dikasih parallel editing antara si Ethan Hunt sama timnya doang, tapi kita dikasih perspektif lain lagi, yaitu dari mana? Dari petinggi-petinggi negara ini yang bikin gue sangat-sangat suka sama film ini. Gue bisa melihat ya dari perspektif petinggi-petinggi negara seperti Menteri Pertahanan dan Presiden. Hidup Jokowi! Dan kita dibuat merasakan dilema moral yang mereka rasakan sebagai petinggi negara. Lu punya pilihan. Lu mau percaya sama orang gila kayak Ethan Hunt yang rencananya mustahil ya, jadi lu gambling, lu percaya sama dia, atau lu melakukan hal yang jauh lebih rasional tapi tidak bermoral, karena Anda akan membunuh ratusan juta manusia untuk menyelamatkan miliaran manusia. Konflik secara psikis ini nih yang bikin gue sangat-sangat menikmati ketika menonton film ini. Dan sebagai film Mission Impossible terakhir, menurut gue film ini berhasil sekali dalam meng-highlight tema besar, tema utama dari keseluruhan franchise ini, yaitu kemustahilan. Sejauh ini ya, kalau gue pikir-pikir lagi ya, dari semua film Mission Impossible, film ini adalah yang paling impossible. nggak ngotak anjing menurut gue impossible-nya. Dan seperti biasa karakter utama kita, Ethan Hunt, sebagai orang yang bukan karakter jenius gitu ya, layaknya Batman atau Sherlock Holmes yang selalu punya rencana cadangan yang berlapis-lapis, selalu dengan persiapan secara matang untuk melakukan segala sesuatu. Ethan Hunt itu bukan tipikal karakter yang seperti itu sih. Ethan Hunt adalah karakter yang selalu bertindak dulu sebelum berpikir. Makanya ada satu kalimat yang selalu diulang-ulang di setiap film Mission Impossible. Sampai di film ini kan akan lihat temen-temennya Ethan Hunt pun punya pemikiran yang sama. Si Benji pun punya pemikiran yang sama kayak Ethan Hunt, yaitu we'll figure it out ya. Kita akan temukan cara. Karena seperti yang dikatakan sama si Solomon Lane ya, villain di film Mission Impossible sebelumnya, kalau Ethan Hunt ini adalah seorang penjudi dia sebenarnya. Dia adalah gambler. Dia bisa berhasil sejauh ini karena keberuntungan, cuman karena luck aja. Kalau misalnya lucknya habis, keberuntungannya habis, tamatlah riwayat Ethan Hunt gitu kan. Karena dia bukan orang yang jenius. Makanya dia selalu dibenci sama sistem, baik pemerintah, atasannya, musuh-musuhnya. Karena Ethan Hunt ini selalu break the rules gitu, mendobrak aturan. Bahkan dia sampai rela mengorbankan misinya hanya untuk menyelamatkan temannya. Karena lagi-lagi Ethan Hunt ini punya ideologi moral absolut, satu nyawa di atas apapun itu. Bahkan kalau di Fallout dia nyelamatin temennya sehingga menggagalkan misi, temannya yang dia selamatkan dulu itu yang menjadi juru kunci untuk menyelamatkan dunia di film ini. Dan itu menandakan kalau misalnya ya Tom Cruise yang bener. Bukan Tom Cruise, maksudnya Ethan Hunt yang bener. Dan ketika sistem udah gak punya rencana apapun untuk mengalahkan musuh paling overpower dari franchise Mission Impossible ini, yaitu AI, The Entity, di saat itulah seorang penjudi yang gak jenius-jenius amat ini diperlukan untuk mengambil resiko yang sangat-sangat tinggi. Tapi diperlukan, karena kalau resiko tersebut gak diambil, sama aja bohong. AI yang menang. Dan semakin diperjelas lagi dengan scene-scene tergila yang akan pernah kalian tonton seumur hidup kalian. Ini scene-scene yang di luar
out of this world lah, ini scene anjing. Ada satu sequence yang cukup lama di film ini, di bagian kedua film ini ya, di pertengahan itu sequence di mana si Ethan Hunt ini harus menyelam ke dasar laut untuk mengambil kode AI ya, Povodka yang terdapat di bangkai kapal selam yang udah tenggelam, dan itu dalam banget dan super dingin mampus. Ya, gue saranin deh buat kalian yang punya talasofobia yang cukup akut, mending gak usah nonton film ini. Ya sumpah, karena gue aja yang sebenarnya nggak punya talasofobia ngapus ya nonton bagian situ, sequence di bagian tengah itu kayak itu tanpa musik sama sekali ya, cuman sound design imersif banget. Makanya gue sangat-sangat minta kalian kalau misalnya punya kesempatan nonton di IMAX, nontonlah di IMAX. Karena ngomongin audio nggak bisa bohong ya, itu bener-bener kita dibikin berasa menyelam ke dasar laut yang paling dalam, yang bener-bener tekanannya begitu tinggi gitu. Apalagi si Ethan Hunt gerak dikit, kapal selamnya keguling lagi, ini makin ke bawah, makin nyungsep, makin nyesep lu nontonnya gitu. Dan masih dikasih lagi Tom Cruise gantungan di pesawat yang muter-muter anjing. It was for Tom to be on the wing. Dan ini kita gak ngomongin CGI ya bos, ini kita ngomongin the legend himself, Tom Cruise, yang selalu melakukan stuntnya sendiri di umurnya yang sudah 62 tahun. Ini udah kakek-kakek pak, udah kakek-kakek masih sanggup gelantungan di atas pesawat. Ini bener-bener pesawat yang bergerak 140 mph dengan ketinggian 8.000 kaki. Gue pas liat behind the scene ya ini hal yang wajib dilakukan ya ketika lu setelah menonton Mission Impossible, wajib sekali langsung nonton behind the scene ya, untuk membuat lu memahami lagi, anjing yang tadi gue tonton beneran loh pak. Gitu ya. Dan itu memang kerasa, itu yang membuat Tom Cruise itu punya dedikasi setinggi ini, karena mata manusia itu gak bisa dibohongin gitu. Kita bisa tahu mana yang CGI, mana yang asli, mana yang practical effect, mana yang visual effect gitu. Makanya kayak Black Widow kan pakai tol mampus, meskipun udah ledak-ledakan, lompat dari pesawat yang satu ke pesawat yang lainnya, lompat-lompat di langit gitu, cakrawala ke-7 ya, lu tetap tidur kan nontonnya kan? Ya kenapa? Karena lu tahu itu palsu. Itu green screen kelihatan banget kan. Nah, di film ini Tom Cruise gantungan, Pak. Pipinya klewer-klewer anjing. Dan itu lu tahu gitu. Anjing, nih orang bener-bener gelantungan di pesawat dengan kecepatan angin yang luar biasa gila. Sampai pipinya Tom Cruise geternya gila banget. Rambutnya bener-bener ini, lu pakai kipas yang kenceng aja gue jamin lu udah susah napas, udah sesak napas kan. Lu bayangin Tom Cruise anjing yang memang harus latihan dulu pernapasan, melatih cara napas supaya di atas tuh bisa napas. Itu gue nggak bisa bayangin. Si Tom Cruise emang orang gila anjing. Makanya kalau kalian tanya sama gue, apakah Tom Cruise adalah aktor yang tier S gitu ya? Enggak, menurut gue jauh dari kata tier S. Actingnya dia B banget, menurut gue mediocre gitu ya. Terserah lu mau debat gue kayak apa, tapi buat gue secara acting murni ya, Tom Cruise tuh biasa aja, nggak ada yang spesial. Tapi yang jadi masalah dia adalah stuntman. Dia ngelakuin sendiri. Yang terjadi adalah ya, lu nggak perlu acting sebagus Al Pacino bos. I know it was you, Fredo. Kagak perlu. Lu kalau misalnya gelantungan sendiri di pesawat, ya lu kagak perlu acting, ya lu mengalami ketegangannya sendiri. Adrenalin udah muncul dengan sendirinya dan itu keluar gitu di layar bioskop. Ya lu ngerasain apa yang dialami sama si Tom Cruise, ya kan? Atau ketika misalnya dia nyelam tadi di sequence bawah laut gitu ya, meskipun ya dia nggak nyelam sampai ke laut terdalam beneran, tapi dia bener-bener nyelam gitu ya dengan kostumnya, dan tekanan air itu benar-benar disesuaikan sehingga dia benar-benar napasnya sulit banget gitu di bawah laut, di bawah air. Jadi ketika lu ngelihat di bioskop mukanya Tom Cruise yang benar-benar kesulitan, itu benar-benar sesak dada lu nonton. Kenapa? Karena real. Itu yang dialami si Tom Cruise, dia nggak perlu acting gitu. Ditambah lagi apa? Sinematografinya gitu ya. Ketika scene pesawat, lu bisa perhatikan penggunaan kameranya itu angle-nya bervariasi sekali gitu ya. Mulai dari lensa tele sudah pasti ya, sehingga lu bisa ngelihat pesawat tuh muter-muter gitu dari kejauhan. Terus habis itu
di kokpit ditaruh, di sayap kanan, di sayap kiri ditaruh, di bagian ekor pesawat ditaruh gitu ya, di bagian roda ditaruh, sehingga dengan editing yang cepat gitu, cut to cut dari angle satu ke angle yang lain, itu membuat kita ngerasa situasi yang dialami si Tom Cruise ketika bergelantungan di atas pesawat gitu, apalagi harus ngelawan lagi musuhnya di situ dengan sequence yang ada teriakan, ada patahan tangan yang teriakannya itu bikin kita makin tegang lagi nontonnya. Ya, gue beberapa kali udah melihat ya, ada orang yang berargumen ketika di scene ini pokoknya gue nggak mau bocorin ya apa yang terjadi di scene endingnya. Cuma banyak yang kurang suka karena katanya terlalu kentang nih endingnya gitu ya. Gue sih nggak terlalu setuju ya. Menurut gue justru ini yang akan terjadi ketika film ini terjadi di dunia nyata gitu. Yang lagi-lagi ini jadi nilai jual utamanya Mission Impossible ini yang secara cerita mediocre, gue akuin gitu. Nggak ada yang spesial, semua film-film terdahulu udah kayak begini ceritanya. Nggak ada yang spesial lagi gitu, nggak ada yang menarik. Tapi dia bisa bercerita lewat actionnya itu loh. Penggunaan kamera yang ditaruh dari bervariasi angle dengan scoring musik yang makin lama makin crescendo membuat kita dapat cerita ketegangan si Tom Cruise ketika bergelantungan di atas pesawat. Itu yang dijual sama film ini. Meskipun ceritanya lagi-lagi bukan cerita yang kompleks amat, cuman bungkusannya aja dibikin kayak ruwet gitu, dibuat kayak benang khusus, jadi kayak kita pusing nontonnya di awal film gitu. Padahal sebenarnya cerita sederhana, ya udah seperti yang gue bilang tadi. Ya, kesimpulannya meskipun gue yakin akan ada banyak sekali yang gak setuju sama gue, karena gue mengatakan ini adalah film terbaik Mission Impossible, selevel sama Fallout. Meskipun kalau kita ngomongin dari perspektif independen gitu, film yang ya kayak enak untuk ditonton sendiri aja, ya menurut gue emang masih bagusan Fallout sih. Tapi sebagai franchise Mission Impossible, ini adalah yang terbaik karena ini puncak klimaks yang memang klimaks mampus juga yang gue rasain. Bahkan emosional juga gue netesin air mata di akhir film gitu. Menurut gue beautifully craft lah nih film. Final score yang bisa gue kasih adalah 8,8/10 alias cakep. Ya, lagi-lagi buat gue, selain Mission Impossible 1, 2, 3 plus Dead Reckoning Part 1 yang menurut gue mediocre ya, buat gue ini overrated banget nih film. Selebihnya Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout, sama film yang satu ini Final Reckoning, ya ini benar-benar menurut gue bisa ditukar-tukar lah. Kalau misalnya mau pilih yang ini yang terbaik, yang ini yang terbaik, itu suka-suka kalian. Karena levelnya masih di level yang sama. Tapi kalau gue pribadi